Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah doa penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Engkau taruh dalam hati kami kerinduan untuk kami bisa beribadah dan melayani Engkau. Sungguh ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hati kami memang merindukan Engkau selalu Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa Engkau kami tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu sebabnya Tuhan lewat ibadah ini kami mau beribadah, mau melayani Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biar Tuhan menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun juga. Dan itu sebabnya kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, pelayan-pelayan semua yang terkait dalam ibadah ini juga kami berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja tetap berlaku atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Biar roh pujian itu Engkau taruh dalam hati kami Tuhan untuk menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan melakukan pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan dari NR 110. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah.
kebesarannya. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Biar ucapan syukur dan puji kita hatur persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah lewat ibadah dan pelayan kita kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Nya Tuhan terhadap kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo nomor 24, Yesus mengetuk pintu. Haleluya. Dengan Dia ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala. Dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Koplet yang kedua. Haleluya. Barang siapa yang dikasihinya, Dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah acara. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu, janganlah keraskan
hatimu, janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Benar Tuhan, pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami untuk kami di saat menghadap Engkau tidak mengeraskan hati, tapi melunakkan hati, mempersiapkan Tuhan untuk berbicara, menasihati, bahkan menegur kami. Sebab kami menyadari Tuhan, kasih-Mu terlalu besar kepada kami. Sebab ayat firman-Mu berkata, anak yang dikasih, ditegur dan dihajarnya. Biarlah Tuhan kami anak-anak yang Engkau kasih. Kami bukan anak gampang Tuhan. Itu sebabnya tolong kehidupan kami yang serba banyak kekurangan ini, biar nasihat dan teguran firman-Mu Engkau nyatakan kepada kami untuk supaya kehidupan kami boleh mengalami keobahan demi keobahan sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dimanapun Tuhan tempatkan untuk hamba-hamba-Mu melayani. Biar pengurapan yang sama Tuhan Engkau nyatakan seperti kami di sini. Ungkapkan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu untuk dibawa dalam proyek yang besar, pembangunan tubuh-Mu yang segera akan Engkau sempurnakan Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Engkau nyatakan kepada hamba untuk mampu berkata-kata tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya tolong Tuhan hamba-Mu ini untuk menyampaikan berita yang dengan benar dan murni, sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh-sungguh merupakan jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini, khususnya di masa pandemi yang harus kami hadapi ini Tuhan. Hanya kekuatan firman-Mu sajalah Tuhan yang akan mampu menolong kami semua. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, biar juga Tuhan memberkati, mempersiapkan, memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan kembali selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya firman Tuhan, sabda Tuhan memberkati kita di hari-hari ini, khususnya di Desember Natal ya. Kita di mana-mana di saat ini kita mendengarkan berita tentang Natal, sekalipun Natal dirayakan untuk tahun ini khususnya untuk GKGM dan juga Trirejo dan juga tempat-tempat lain tidak seperti kita lakukan setahun yang lalu. Tahun yang lalu kita sempat masih adakan di Mahameru ya, di Mahameru. Tapi untuk kali ini tidak atau belum memungkinkan untuk kita bisa mengadakan ibadah semacam itu, tetapi yang terpenting hati kita tetap merindukan. Bukan hanya kita rayakan setiap tahun, dalam perayaan Natal itu. Seharusnya Natal itu harus setiap saat, setiap waktu itu kita rayakan. Sebab
perayaan Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan. Harusnya bukan setahun sekali, tetapi memberikan tempat untuk Yesus itu selalu lahir dalam hati kita, supaya kita mengalami satu pembaharuan. Kalau Yesus itu selalu lahir dalam hati kita, itu sama dengan benih itu ada di dalam hati kita. Kalau benih firman Allah itu, benih itu ada, satu ayat mengatakan, maka kita tidak dapat berbuat dosa. Sebab benih ilahi, ya Yesus selalu lahir dalam hati kita. Coba saya teringat ayat itu, saudaraku, sebelum kita masuk dalam topik kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya ayat yang ke-9 kita akan membaca. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi artinya dia lahir dari Allah, bagikan benih itu ada. Coba dituliskan dulu. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa bisa demikian? Ya, terus sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi benih ilahi dari Yesus itu Yesus itu ada dalam hati kita. Benih ilahi itu ada di dalam dia, di dalam kehidupan kita. Terus dan ia tidak dapat berbuat dosa. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi ini sesungguhnya inilah makna daripada Natal itu, mempersilakan dia ada dan tinggal dalam hati kita, selalu lahir dalam hati kita, ada dalam hati kita. Maka jelas ayat mengatakan, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena benih ilahi, sang Natal itu selalu ada dalam hati kita. Terus 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi ini kita ditunjukkan bagaimana anak Allah dan bagaimana anak-anak iblis. Terus setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Nah, ini yang membedakan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ini jelas. Kalau demikian, maka kita tetap dalam kebenaran firman Allah. Kapan? Di saat benih itu ada dalam hati kita, sang Natal itu ada dalam hati kita, menguasai hati kita, bukan saja kita mengasihi saudaranya, kita saling mengasihi kepada saudaranya, tapi betul-betul yang utama, kita tidak dapat berbuat dosa. Ini yang terutama. Itu sebabnya biar makna Natal ini kita maknai dengan benar, kita tetap selalu memberikan tempat benih ilahi, memberikan tempat kepada Yesus itu senantiasa lahir dalam hati kita. Sebab kenapa? Yesus harus selalu lahir dalam hati kita, harus ada dalam hati kita. Sebab kita di hari-hari ini, hati ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, ya hati kita sangat sering kalau terganggu dan diganggu. Bukan hanya pencobaan-pencobaan dari luar sana, tapi diganggu oleh perasaan kita, diganggu oleh lingkungan dan keadaan kita, sehingga kita tidak bisa fokus, sehingga benih ilahi itu tidak lagi ada dalam hati kita. Justru benih-benih yang lain itu. Ya, ini saya juga harus menceritakan ini setiap waktu, setiap saat yang selalu saya, Tuhan tolong. Di masa-masa yang hati kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran ini yang coba ingin mengorek, ingin menggoyah kita. Di hari-hari kita pasti mengalami hal semacam itu. Kalau benih ilahi itu tidak ada, maka kita tidak bisa menguasai diri. Ya, tidak bisa menguasai diri, dan pada akhirnya kita tidak bisa berdoa. Alangkah celakanya buat kita kalau sampai kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk kita bisa menyerahkan kepada Tuhan, nomor satu, juga kita ada permohonan-permohonan yang kita pohonkan. Kalau saya sebagai suami, ya ada istri, ada anak-anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala,
ada sidang jemaat yang harus senantiasa kita bawa kepada Tuhan. Nah, ini kita bisa membayangkan dengan keadaan yang semacam ini, kita mau ke sana ke sini, kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini. Kalau kita tidak ada benih ilahi, betul-betul kita akan bisa merana. Bahkan dalam Injil Lukas itu bisa kita stres dan tidak sedikit mati oleh karena yang menyangkut kehidupan kecemasan, yang menyangkut kehidupan di hari-hari ini. Itu sebabnya kita membutuhkan hadirnya seorang raja untuk menguasai kehidupan kita. Kita kembali kepada topik kita, saudara sekalian. Kita kembali dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tugas yang berat ini ada dalam pundak dari anak yang masih dalam bentuk benih ini. Jadi ini masih dalam bentuk benih dalam kandungan Maria. Tapi sudah diceritakan oleh malaikat bahwa yang dikandung Maria itu, dan Maria nanti akan melahirkan anak laki-laki. Dan ini malaikat berbicara kepada Yusuf, dan engkau Yusuf, kalau saya sebutkan dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab Yesus ini punya pengertian sendiri, yaitu artinya juru selamat. Menamakan Yesus yang artinya juru selamat dan punya tugas yang berat itu justru untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemarin dalam PA, saudaraku, saya sudah menyebutkan sebetulnya dari ayat ini kita bangsa kafir belum mendapatkan apa-apa. Baru dia itu tugasnya untuk menyelamatkan umatnya. Kita bukan umatnya. Belum kita mendapatkan apa-apa. Kita bukan umatnya. Yang disebutkan umatnya itulah orang Israel. Itu umatnya, umat kesayangannya. Dan sampai pun ketika dia tergantung di kayu salib, saudaraku, dengan 4 luka, yaitu luka 2 di tangan, 2 di kaki, itu pun kita belum mendapatkan. Sebab 4 luka itu baru untuk bangsa Israel. Yesus sudah mati. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, ketika pasukan itu melihat, sebab saat itu menjelang Paskah, maka orang-orang ditergantung itu harus diturunkan. Caranya yang belum mati dipukul. Kakinya sudah dia mati, tetapi ketika sampai kepada Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Jadi Yesus itu dengan 4 luka itu sudah mati. 2 di tangan, 2 di kaki. Tadi saya mengatakan, di sini pun sebetulnya bangsa kafir belum mendapatkan bagian. Belum mendapatkan bagian, saudara sekalian. Jadi ini yang harus kita sadari. Dia itu tugasnya hanya untuk menyelamatkan umatnya, bukan kita. Sampai waktu dia tergantung di kayu salib pun, itu pun belum di saat dia mati itu sebelumnya. Dengan 4 luka itu juga kita belum mendapatkan bagian keselamatan. Tetapi puji Tuhan, saudara sekalian, diwakili oleh seorang prajurit dari bangsa kafir, yaitu prajurit Romawi saat itu, saudaraku. Dia bagikan meminta bagian keselamatan itu, saudaraku. Bagikan dia minta bagian keselamatan itu, saya sudah menjelaskan, ini hanya mengulangi, saudaraku, untuk supaya betul-betul orang dari bangsa kafir itu, yang diwakili prajurit itu, juga boleh diselamatkan. Maka prajurit ini dia mengambil tombak dan dia tombak lambungnya, saudaraku. Ini luka yang paling dalam ini. Dari lambungnya itulah keluar darah dan air. Inilah cikal bakal permulaan lahirnya gereja Tuhan dari bangsa kafir ini.
kehidupan kita boleh mendapatkan bagian keselamatan itu. Jadi kita diselamatkan bukan oleh karena kita umatnya, bukan karena kita miliknya, tapi kita diselamatkan oleh karena proses darah dan air itu yang menjadi bagian kita. Darah ini menunjuk kepada pertobatan, percaya dan bertobat. Ini tanda darah ini. Percaya dan bertobat kita diselamatkan. Tanda air itu adalah kelahiran baru atau yang disebutkan baptisan air. Jadi bukan karena janji, bukan karena kita umatnya, bukan karena kita miliknya, bukan. Tapi kita diselamatkan oleh karena kita percaya dan bertobat dan lahir baru. Itulah proses untuk bangsa kafir ini, kehidupan kita. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara sekalian, dengan lahirnya Yesus ini ketika umatnya itu menolak, saudara sekalian. Ketika umatnya itu menolak akan hadirnya Sang Natal itu, saudaraku, maka justru penolakannya itu berkat juga bagi bangsa kafir. Itu dituliskan dalam Injil Yohanes. Nanti jika Tuhan kan minggu-minggu depan kita akan periksa. Ya, dan Injil Yohanes yang menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Sekarang kita sedang memeriksa tentang Injil Matius yang menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja yang berkuasa untuk mengampuni, untuk menyelamatkan dosa umat manusia itu. Ada 3 penyelamat, saudaraku. Ada 3 penyelamat. Ya, kalau lahirnya Yesus ini adalah penyelamat untuk orang-orang percaya, saudara sekalian. Ya, ini Tuhan Yesus. Tapi di zaman Musa, Musa itu juga sebagai penyelamat, menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan tanah Mesir, untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman perbudakan. Setelah 430 tahun itu diperbudak, maka Tuhan mengingat ya janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan Allah ini mempercayakan Musa ini untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir. Coba ini dibaca, saudara. Kita untuk Tuhan Yesus sudah dalam Injil Matius 1 ayat 21 tadi, tapi untuk cerita tentang Musa, untuk supaya kita menjadi bahan bandingan, saudara, bagaimana Tuhan memakai pelepas-pelepas ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ya, atau pasal 2 lebih dulu, ayat 23. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Ya, Fir'aun ini mati di zaman Musa ini terus. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Ya, mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kita lihat, Allah itu bukan Allah yang tidak mendengar. Allah yang maha mendengar. Perbudakan begitu hebat, 430 tahun. Diperbudak. Bangsa Indonesia pernah mengalami dijajah selama 350. Masih jauh dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi apapun yang namanya dijajah itu tidak enak. Tidak enak. Dan di saat mereka itu harus berkeluh, berseru-seru, maka Tuhan juga mendengarkan teriak, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan ini sampai kepada Allah. Jadi memang segala sesuatu ada saatnya. Seolah Tuhan membiarkan 430 tahun itu. Tapi suatu waktu, di waktu yang tepat itu, Tuhan juga mendengarkan teriaknya. Terus 24. Allah mendengar mereka mengerang,
Ya. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ya. Ishak, dan Yakub. Terus Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. kita lihat. Jadi ini luar biasa. Ini menggambarkan apapun juga kalau kita bersama Tuhan, sesusah-susahnya, sederita-deritanya kita, kalau kita tetap bersama Tuhan, maka sewaktu-waktu Tuhan itu akan mendengar teriak kita. Rangan kita didengar oleh Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan buat kita yang kadang-kadang ketika kita dalam kesulitan, kesusahan itu, kita banyak yang jatuh, yang gugur. Karena apa? Karena kecewa. Karena kecewa, dia putus asa dan tinggalkan Tuhan. Tapi sekarang kita bisa melihat betapa Tuhan ini, dia ternyata mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lah dari sini saku, perikopnya Musa diutus Tuhan. Sekarang kita membaca ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, Terus, orang Israel, keluar dari Mesir. Lah, ini yang saya ingin tunjukkan bahwa Musa ini dipakai Tuhan sebagai pelepas bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir setelah diperbudak 430 tahun. Sementara Tuhan Yesus laku, kita kembali dalam Injil Matius pasal yang pertama tadi, dia dipakai Tuhan. Dia adalah pelepas. Dia pelepas orang-orang percaya. Disebutkan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yaitu lahirnya anak laki-laki. Ini nggak usah ditanyakan siapa anak laki-laki itu. Ya. Ini masih merupakan suatu rahasia. Tetapi perlu saya menyampaikan bahwa anak laki-laki ini adalah pelepas dari gereja sempurna, dari cengkraman ular naga merah itu yang sedang mengancam gereja sempurna ini. Dia pelepas. Nah, Wahyu pasal yang ke-12 itu jelas disebutkan di sana. Dia adalah pelepas. Ketika ular naga merah itu dia mengancam, saudaraku, dia ingin merebut anak laki-laki yang dilahirkan itu, maka Allah lebih dulu mengambil dia. Dan pada akhirnya wanita itu juga, Tuhan juga sudah siapkan tempat ketika ular naga ini mau menyemburkan air sebesar sungai itu, maka bumi dia mengamankan dan dia betul-betul diselamatkan. Dia diasingkan, dia disingkirkan. Gereja sempurna itu dia disingkirkan selama 3,5 tahun di masa Antikris berkuasa. Itu sebabnya kalau kita bisa melihat ini suatu betapa rencana Allah itu luar biasa. Setiap kelahiran pasti selalu ada halangan. Ketika Musa lahir, saudaraku, maka ancamannya apa, saudaraku? Ancaman juga akan dibunuh. Akan dibunuh. Ya. Ketika Yesus lahir, dia juga dalam ancaman dibunuh oleh Herodes. Dan ketika anak laki-laki mau lahir, juga ular naga ini juga akan membunuh. Tetapi luar biasa, rencana Allah itu tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Itu sebabnya biar kita simak sungguh-sungguh, ya lewat Natal ini, lewat ibadah-ibadah yang bernuansa Natal ini, kita mau mengerti. Kita mau mengerti setiap kelahiran itu selalu ada ancaman. Sama dengan apa yang kita hadapi. Setiap kita mau mengalami satu pembaharuan, kelahiran rohani yang terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan, selalu aja juga ada halangan-halangan, rintangan yang coba ingin menggagalkan setiap kelahiran-kelahiran itu. Tapi syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, dan sekarang kita mendapatkan Natal ini luar biasa. Injil Matius ini dia menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja.
bukan raja yang kalah, tapi raja yang ditandai dengan kemenangan-kemenangan. Yang musuh yang dibinasakan, ya, yang paling yang luar biasa yang sudah dibinasakan adalah yaitu maut. Jadi maut itu sudah dibinasakan. Kematian itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah menggantikan itu. Untuk apa? Untuk membinasakan maut itu. Supaya kehidupan kita, baik dari bangsa Israel, umat pilihannya, baik kita dari bangsa kafir, oleh karena kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka kita boleh mendapatkan suatu kehidupan. Mendapatkan hidup. Sekalipun kita tahu, saudaraku, bahwa bangsa Israel itu sampai hari ini, saudaraku, sampai hari ini belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sedang menanti Mesias itu. Dia tidak mengerti, tidak tahu sesungguhnya Yesus yang dilahirkan itulah Mesias. Allah yang menjadi manusia itu. Dia menolaknya. Ya, dia menolaknya. Dan itu sebabnya kita bersyukur kalau sekarang kita mempunyai raja di atas segala raja. Dalam Injil Matius ini, kemarin saya sudah menjelaskan tentang silsilah ini. Bagaimana dalam silsilah itu, di sana ada tokoh-tokoh yang luar biasa, yang tidak biasa dalam Alkitab ditulis. Jarang seorang wanita ditulis dalam Alkitab kalau tidak ada suatu hal yang luar biasa. Contohnya Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria itu sendiri. Ini juga kehidupan-kehidupan. Kehidupan-kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran benih. Sampai betul-betul Yesus dilahirkan sebagai pribadi. Ya, sebagai pribadi yang juga dijelaskan oleh orang Majus. Pribadi yang dilahirkan oleh Maria ini, dialah raja. Dia raja. Coba Mas, pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Saya ingin menunjukkan bahwa dia itu betul-betul raja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terus dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus dia mengakui bahwa yang dilahirkan oleh Maria ini adalah seorang raja. Orang Majus. Dia mengakui. Disebutkan di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ini dari mulut orang-orang Majus ini. Saudara sekalian, mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Dan sekarang kita lihat, orang jahat, dua dari antara orang jahat ini juga dia mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Kapan? Ketika satu dari antara dua orang jahat ini, yang satunya banggel, nggak mau. Dia nggak mau, dia melawan, dia menolak. Tapi yang satu dia mengatakan, kalau kita dihukum memang sesuai dengan kejahatan kita, tapi dia ini. Dan itu sebabnya dia mengatakan, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jadi ini pengakuan dari orang jahat pun mengakui bahwa Yesus itu benar-benar raja yang berkuasa. Ya, raja yang berkuasa untuk apa? Nanti dituliskan dari Injil Matius. Untuk mengampuni untuk menyelamatkan dosa manusia. Bukan raja untuk raja berperang. Sekalipun ada ayat mengatakan musuh yang terakhir adalah, yang dibinasakan adalah maut. Tapi lebih daripada itu, dia sebagai raja yang punya kuasa, punya kemampuan, punya power
untuk bisa mengampuni dosa manusia. Coba kita renungkan, beban apa dari manusia yang paling berat? Ya, mungkin beban kekurangan, ya itu berat. Betul, berat. Masalah persoalan itu memang juga berat. Kita harus akui. Kita mungkin juga mengalami beratnya masalah persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi dibandingkan dengan beratnya ketika kita harus menanggung, memikul dosa, itu tidak sebanding. Masalah ya bisa diselesaikan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita harus memikul dosa itu, dan tidak ada orang yang mengampuni, melepaskan beban dosa itu, maka betul-betul kematian itu selama-lamanya akan terjadi. Nah, itu sebabnya dari apa yang dihadapi oleh orang jahat tapi baik ini. Ya. Yang saya maksudnya orang jahat tapi baik, dia sadar. Sebab ada yang jahat tapi dia tetap jahat, nggak mau berubah. Nah, ini pengakuan. Satu yang kita lihat dari yang pertama, orang Majus. Masih banyak mungkin pengakuan-pengakuan yang kita bisa temukan, tapi saya ingin menunjukkan dua contoh ini. Dari orang Majus, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ini pengakuan. Sekarang dari orang jahat ini. Coba dibaca Mas ini. Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Kita baca ceritanya ayat yang ke-39. 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Ya, ini seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Coba bayangkan, sudah Soros, sudah digantung, tapi masih bisa menghujat, ini bagaimana? Dia nggak memikirkan dirinya sendiri kayak apa nasibnya, tapi dia masih menghujat orang lain. Coba bayangkan. Nanti kita lihat bedanya terus. Bukankah engkau adalah Kristus? Ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ini aneh. Dia menghujat, tapi dia mengharapkan untuk supaya dia juga bisa diselamatkan. Bukankah engkau adalah Kristus? Dia tahu dia Kristus itu. Ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Coba, dia menghujat, tapi dia mengatakan selamatkan dirimu dan kami juga. Terus, Mas. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Ya, yang seorang menegur dia, yang saya katakan jahat tapi baik tadi, saya katakan itu. Terus katanya, Tidakkah engkau takut? ya, ini kepada temannya yang dia menghujat tadi. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Ya. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ya, terus. Kita memang selayaknya dihukum. Nah, kita memang selayaknya dihukum. Ini orang yang waras ini, saudara. Ya. Selayaknya kita dihukum karena perbuatan kita. Ya, terus. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Terus. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi dia tahu. Yang jahat yang satu, dia tahu orang ini tidak berbuat salah. Kalau kita dihukum, memang selayaknya kita dihukum oleh karena perbuatan kita. Dan kita bisa melihat orang jahat yang hatinya baik ini mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat ini. Ya, terus apa yang diungkapkan itu orang jahat yang sadar ini? Terus? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Kita lihat pengakuan dari orang jahat ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang jahat yang mengakui Yesus itu sebagai raja. Ya, sekarang bagaimana kita? Apakah kita tetap yakin bahwa dia adalah raja di atas segala raja, Injil Lukas, dan kerajaannya itu kekal untuk selamanya, tidak terbatas. Kalau kerajaan Daud ada batasnya, digantikan Salomo.
Salomo digantikan anaknya Rehabiam, dan seterusnya. Tapi kerajaan Yesus ini, dia sebagai raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Dan sekarang kita mendengar pengakuan dari orang jahat ini. Ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan. Artinya apa? Bukan saja diampuni dosanya. Sebab ini saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dosanya diampuni, dan sekaligus dia mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Ini pengakuan yang membawa berkah kepada orang yang jahat yang mau kembali kepada Tuhan dari mulutnya. Mari saya katakan, kalau mulut kita mengaku, hati kita percaya, kita diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 itu mengatakan, dengan mulut kita mengaku, hati kita percaya, kamu diselamatkan. Demikian juga apa yang dihadapi oleh orang jahat ini. Dia mengakui dia adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu sebabnya juga dalam Injil Matius pasal 28, ya, dia diberi kuasa baik di surga atau di bumi. Paulus menuliskan, dia bukan hanya diberikan kuasa, tetapi dia yang menciptakan bumi dan surga itu. Dia disebutkan semacam itu. Nah, sekarang kita bisa melihat dalam kisah ini, dia berkuasa juga untuk bisa membawa orang berdosa ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi Firdaus itu identik dengan kerajaan surga. Ini kita lihat kekuasaan Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Coba dibaca Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal pertama, bagaimana kerajaannya itu. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Lukas dia. pasal 1 ayat 31 ya? Ya. Ya. Ya, betul. Ya, diulangi, Mas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, terus? Ia akan menjadi besar. Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini yang mengatakan siapa? Gabriel ini. Malaikat Gabriel ini memberikan berita ini kepada Maria. Ya, anak itu, ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Lah, akan mengaruniakannya tahta Daud, bapa leluhurnya, sebab Yehuda. Jadi Daud dari suku Yehuda. Jadi otomatis dia itulah singa Yuda. Nanti bukan hanya tahtanya tidak berkesudahan, terus diteruskan dulu. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Terus? Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kita lihat kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah kerajaan Yesus. Tadi saya mengatakan Daud dibatasi dengan waktu, lalu digantikan anaknya, dan anaknya semua. Tapi Yesus ini kerajaannya tidak berkesudahan. Luar biasa. Sampai sewaktu-waktu betul-betul kehidupan kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, lewat proses percaya itu, mulut kita mengaku, hati kita percaya, maka kita sungguh-sungguh pada akhirnya sampai kita dibawa oleh Tuhan
masuk dalam kerajaan 1000 tahun kerajaan damai, bahkan sampai kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk supaya di hari-hari ini, saudaraku, kita boleh meyakini ini. Boleh meyakini. Tetapi saya harus menunjukkan, apakah Tuhan itu untuk mendapatkan hal yang luar biasa ini hanya begitu saja? Tidak. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencapai suatu puncak, saudaraku. Ya. Maka Yesus juga mengalami hal yang demikian. Mulai kapan? Ketika dia masih dalam kandungan, dia sudah mulai harus menghadapi sengsara. Ini proses. Kapan sengsaranya dia? Ketika dia di saat itu, Yusuf yang disebutkan sebagai ayahnya secara lahir, jasmani, saudaraku, harus meninggalkan Maria. Kenapa? Kalau saja Yusuf saat itu meninggalkan Maria, maka sudah barang tentu Maria dan bayi yang dikandung itu akan binasa. Sebab dia akan dituduhkan bahwa dia hamil tanpa suami. Artinya dia berbuat zina. Hukum zina itu harus dirajam dengan batu. Ketika dia sudah lahir, ya, sudah lahir yang disebutkan Raja yang Yudi yang baru lahir ini, maka di sana juga dia harus menghadapi yang namanya ancaman. Dari siapa? Dari Herodes, hendak membunuh. Ini proses dan proses terus laku. Dalam Injil Matius itu dijelaskan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak ingin rencananya itu gagal, dan Tuhan sangat melindungi rencananya sampai sewaktu-waktu rencana Tuhan itu begitu sempurna. Sampai dia sewaktu-waktu dia menjadi raja dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Dan sekarang saya ingin tunjukkan bahwa kekuasaan dia itu begitu luar biasa. Yang juga pada akhirnya dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan ini menimbulkan masalah. Siapa yang mampu mengampuni dosa itu? Siapa yang berani mengatakan semacam itu? Bagi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, imam-imam di saat itu, suatu, ini merupakan satu penghujatan. Penghujatan, suatu. Tetapi karena dia raja di atas segala raja, maka Tuhan lakukan itu. Kenapa? Sebab kalau dosa itu tidak diampuni, dosa itu tidak diselamatkan, maka betul-betul akan binasa. Itu sebabnya kenapa orang jahat ini sangat-sangat membutuhkan Yesus. Iya. Ingat akan daku jika engkau datang sebagai raja. Karena apa? Karena dia ingin selamat. Ya memang secara dunia dia dalam hukum dunia, dia harus mati. Dia harus mati. Tetapi lebih daripada mati secara fisik ini, ya, kalau ini tidak diatasi, tidak diselamatkan, betul-betul akan mati binasa untuk selama-lamanya. Lah, orang jahat yang baik tadi itu, yang saya katakan, dia kembali kepada Tuhan, memang fisiknya mati, tapi rohnya diselamatkan. Karena dia kembali kepada Tuhan di masa akhir hidupnya. Di detik-detik akhir hidupnya, dia masih ingat akan Tuhan. Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Itu mungkin sepatah kata itu habis itu mati. Tapi di saat itu dia masih bisa mendengar. Saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini merupakan jaminan. Ini berlaku kepada orang-orang di detik akhir, di masa akhir hidupnya. Nah, kepada kita, saudaraku, ini kepada kita
Kita harus mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan, masih diberikan kesempatan waktu yang masih cukup panjang. Sampai hari ini buktinya Tuhan masih berkemurahan kepada kita. Bagi kita yang masih jebar-jebur berbuat dosa, masih ada waktu untuk kita mendapatkan keselamatan. Kalau orang jahat tadi di akhir hidupnya dia diselamatkan. Kita sudah mendapatkan kemurahan, seringkali kita tidak menggunakan kemurahan itu. Kita menganggap, oh Tuhan masih lama. Kalau saya berbuat jahat pun apa? Jangan. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Sekalipun kita masih diizinkan di dunia ini, masih ada waktu, ada kesempatan. Tapi kita tidak pernah punya atau tahu kapan waktunya Tuhan. Itu sebabnya ketika kemurahan itu, kalau kemurahan kepada orang jahat di detik-detik akhir, lah kita ini kemurahan begitu limpahnya, begitu luasnya. Kemurahan Tuhan itu kepada kita, siapapun kita. Ketika kita masih diberikan nafas hidup ini, sejahat apapun juga kita, senajis apapun juga, kalau kita bisa menggunakan kemurahan ini, kalau saja orang jahat ini ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan juga menolong kepada kehidupan-kehidupan yang bisa menghargai kemurahan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita punya Allah, punya Raja di atas segala raja. Coba ini dibaca, Mas. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, kita akan membaca ya, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya. kesabarannya, Ya. dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini loh yang kita harus selalu ingat. Jangan kita mengatakan aku sudah Kristen, atau kita mengatakan sudah hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah gembala, lalu kita tidak menghargai kemurahan. Setiap kemurahan Tuhan itu selalu menuntun kita, membawa kita untuk kita bertobat. Jadi kita jangan alergi kalau mendengar kata bertobat. Pendeta itu juga perlu bertobat. Ya, siapapun kita perlu untuk kita bertobat. Bertobat itu selalu kita didorong untuk kembali kepada Tuhan. Itu artinya bertobat. Tinggalkan kesalahan dan kembali kepada Tuhan, siapapun kita. Ya kecuali kalau kita merasa sempurna, sempurna sendiri. Hanya merasa. Tapi bukankah kita ketika kita masih menjalani kehidupan ini, dan kita menyadari masih banyak kekurangan, kita perlu bertobat. Kembali kepada Tuhan, tinggalkan yang salah, tinggalkan yang keliru itu, untuk kita segera kembali. Itu sebabnya dia katakan, ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi dalam suratan Roma ini dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka akan dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Apakah kita harus menunggu semacam itu? Tetap kita keraskan hati. Tadi pujian terakhir tadi, janganlah keraskan hatimu. Jangan. Lebih baik kita menggunakan waktu. Ketika kita punya Raja di atas segala raja, yang terutama dia ada kekuatan, kemampuan untuk bisa mengampuni dosa. Biar kita manfaatkan itu. Untuk supaya setiap kehidupan kita, yang ujungnya kita bisa selamat. Seperti orang jahat tadi, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini.
untuk kita supaya betul-betul di saat kita merasa kita merayakan Natal, suasana Natal ini, bukan saatnya untuk kita berhura-hura, untuk kita sembrono. Apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang begitu kita semua bergumul akan keadaan kita, ya. Tapi justru dengan keadaan yang Tuhan izinkan harus kita alami, pandemi sekarang ini, sesungguhnya saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan, menggunakan kemurahan Allah. Menggunakan kemurahan Allah. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ayat yang terakhir dalam Injil Matius pasal yang ke-9, kita akan membaca bagaimana perbuatan raja ini, perbuatan raja. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Kita ketika itu Tuhan berbicara kepada orang lumpuh, ya. Ayat yang pertama. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ia ke kotanya sendiri, Nazaret. Terus? Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Ya. berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Terus? percayalah hai anakku, Ya. dosamu sudah diampuni. Siapa yang mampu untuk bisa mengatakan percayalah, hei anakku, dosamu sudah diampuni? Kalau bukan seorang yang berkuasa untuk bisa mengampuni dosa. Kalau bukan raja di atas segala raja. Injil Matius ini menampilkan pribadi sebagai seorang raja. Terus? Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Ya. ia menghujat Allah. Ada yang di pihaknya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Terus? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, Terus? atau mengatakan Ya. bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, Lah, kita lihat satu. Dia menunjukkan pribadinya sebagai seorang raja kepada ahli-ahli Taurat ini. Tetapi supaya kamu tahu, terus? bahwa di dunia ini, Ya. anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita lihat. Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Terus? Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Ya. bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, kita lihat. Kita lihat kegiatan pekerjaan dari raja ini. Untuk apa? Untuk melepaskan beban yang paling berat dari manusia itu, yaitu dosa. Sebab dosa ini akan membawa kepada kematian. Upah dosa adalah kematian. Itu sebabnya dengan kekuasaan yang penuh itu, dia mengatakan, percayalah hei anakku, dosamu sudah diampuni. Sekalipun ada kritik, ya betul, dari ahli Taurat ini, tapi dia tunjukkan supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini pekerjaan, ini aktivitas dari seorang raja, ya, untuk bisa mengampuni dosa. Kenapa? Sebab Yesus tahu beban yang paling berat yang dipikul manusia itu adalah dosa. Maka Tuhan ingin melepaskan. Dia lahir sebagai pelepas orang-orang percaya. Ya, kita berbahagia hanya dari bangsa kafir kita ini. Kita bagian dari kehidupan-kehidupan yang sesungguhnya sudah mendapatkan kemurahan, sudah dilepaskan dari cengkraman, tekanan, bahkan perbuatan dosa yang selalu menjajah, mengkungkung kita. Kita bersyukur. Lalu dilanjutkan suatu ayat-ayat, coba ayat yang ke-12. Ini ketika Tuhan memanggil Lewi atau Matius, ayat 12.
Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Terus? tetapi orang sakit. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Terus? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Terus karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya, melainkan orang berdosa. Melainkan orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan, di antara banyak orang akulah yang paling berdosa. Coba andai kata kita masing-masing kita mengatakan akulah yang paling berdosa. Suami mengatakan akulah paling berdosa. Istri mengatakan akulah paling berdosa. Anak mengatakan akulah paling berdosa. Maka tidak ada pertengkaran. Karena dia semua, baik orang tua, papa, mama, anak, saudara, semua mengakui akulah orang berdosa. Tapi ketika kita mengatakan aku paling benar, iya. Dan WA pagi, saya kerenungan pagi, dua hal yang bisa membuat orang itu meninggalkan ya kasih mula-mula. Salah satunya adalah orang yang merasa diri benar dan egois. Yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk mengatakan akulah yang paling berdosa, pasti kehidupan itu akan gampang menghakimi orang. Gampang menyalahkan orang. Tapi sebaliknya, kalau kita sadar seperti orang jahat tapi dia sadar tadi, kalau kita yang dihukum memang karena pelanggaran kita, tapi dia nggak ada dosa, nggak ada salah. Dia mengakui kesalahannya. Yang ujungnya yang manis itu, dia mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap mengagungkan Raja yang tak berkesudahan itu. Yang pernah dikandung oleh Maria. Yang dilahirkan oleh Maria. Dan dia sudah menanggung dosa di atas kayu salib itu. Musuh yang terakhir yang sudah dia binasakan adalah kematian pun sudah dibinasakan. Untuk supaya kita yang percaya, kita boleh mendapatkan keselamatan. Bahkan keselamatan yang kekal. Di Firdaus. Saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Kepada orang yang jahat, yang mau kembali kepada Tuhan. Masa kita yang beribadah kepada Dia, yang melayani Dia, Tuhan tidak memberikan tempat kepada orang jahat yang mau saja dia kembali kepada Tuhan sediakan itu. Apalagi kehidupan kita yang mau beribadah, mau melayani Tuhan, mau menyadari, merasa diri kita banyak juga kesalahan dosa. Tapi kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan juga pasti juga akan menyiapkan Firdaus itu kepada kita semua. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Memang ini kita belum nampak. Ini baru dalam berita, dalam firman Tuhan. Tetapi kalau firman kita yakini, ini sama dengan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab firman adalah pribadi Tuhan sendiri dan kita percaya sama. Yang belum nampak, yang belum kita lihat sewaktu-waktu, Tuhan akan tunjukkan. Yang kita masih samar-samar melihat, nanti sewaktu-waktu kita bisa berhadapan, bertatap muka. Bukan hanya bertatap muka, ayat mengatakan sampai kita di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Artinya kita tidak akan terpisahkan lagi. Di Firdaus bersama aku saat ini juga untuk selama-lamanya. Amin. Pujian kita angkat untuk kita nanti berdoa syafaat untuk kita semua. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dari atas. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku nanti Mas Sony akan berdoa syafaat untuk kita semua. Haleluya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Amin. Lagu ini memberikan Haleluya. kekuatan bagi kami, mengingatkan kepada Haleluya. kami untuk kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Raja yang sudah menang. Haleluya. Tidak saja atas segala persoalan yang ada di atas bumi ini, tetapi terlebih dengan persoalan yang sebetulnya sangat berat bagi manusia, yaitu kematian, Tuhan. Kalau kematian saja Engkau sudah menang, Tuhan, apalagi persoalan-persoalan yang lainnya, Tuhan. Namun yang terjadi, Tuhan, seringkali Tuhan beban hidup kami, kekhawatiran kami, Tuhan, terkadang Tuhan melebihi Tuhan besarnya daripada kuasa-Mu sebagai Raja. Benar Tuhan, haleluya. Sehingga Tuhan, kami lebih Tuhan melihat persoalan yang kami hadapi itu, Tuhan, tidak Tuhan melihat bagaimana Engkau berkuasa atas persoalan-persoalan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, mengingatkan kepada kami, Tuhan, bahwa Engkau sebagai Raja tidak saja Tuhan mampu mengalahkan Tuhan persoalan-persoalan, mampu membantu, menolong kami, Tuhan. Tetapi terlebih dari itu, Tuhan, Engkau berkuasa untuk mengampuni dosa, Tuhan, dan membawa kami kepada Firdaus, Tuhan. Inilah Tuhan hal yang dirindukan oleh semua umat manusia. Tetapi Tuhan, oh Tuhan, banyak kali kami, Tuhan, umat manusia yang tertutup atas berita ini, Tuhan. Malam hari ini kami sudah mendengarkan berita ini, Tuhan. Biarlah Tuhan seperti nyanyian yang kami pujikan, Tuhan,
Biar hati kami percaya Tuhan. Amin. Tidak saja hanya percaya, tapi mempercayakan hidup ini Tuhan kepada Engkau sebagai Raja di atas segala raja Tuhan, Terima kasih, yang Tuhan. sudah menang atas Haleluya. segala Tuhan. Oh Tuhan, persoalan yang Haleluya. ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, Haleluya. untuk firman yang sudah Engkau bukakan bagi Terima kami. kasih Tuhan. Kami masih Tuhan merindukan Haleluya. kelanjutan dari firman ini Tuhan. Terima kasih. Agar firman ini Tuhan Haleluya. mampu memberikan kepada kami Tuhan Haleluya. pencerahan, membuka pikiran hati kami Terima Tuhan, kasih. untuk memahami Tuhan Haleluya. bagaimana Engkau Tuhan akan menyelamatkan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya kami tetap berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ya Pak Tuhan, Thomas Tuhan, kemurahan-Mu. untuk Engkau berikan kemurahan-Mu, Belas hikmat-Mu kasihan-Mu. Tuhan, untuk bisa mendapatkan pembukaan rahasia Haleluya. firman Haleluya. yang bisa kami nikmati, Terima agar kasih, kami Tuhan. ini Tuhan sekali lagi bisa Engkau Haleluya. bawa Tuhan suatu saat bersama-sama kasih, dengan Engkau, seperti firman yang sudah kami dengar. Haleluya. Kalau Engkau bersama-sama kami, Engkau menyertai hidup kami, Haleluya. tidak ada perkara atau hal apapun Haleluya. Tuhan yang bisa memisahkan kami dengan Engkau Terima Tuhan. kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Haleluya. Haleluya. kami tetap berdoa kepada saudara-saudara kami Ya, yang saat ini mungkin saja terkena Haleluya. dampak COVID Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, agar Kasihan Engkau di juga sidang memberikan, jemaat-Mu. oh Tuhan, Haleluya. perlindungan dan juga pemeliharaan atas mereka Tuhan. Kasihan di Dan juga sidang Tuhan, jemaat-Mu. kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dan juga setiap pribadi yang Haleluya. oh Tuhan mendengarkan siaran tunda ini Tuhan. Kau Terima berkati kasih, mereka Tuhan. Tuhan. Terima Berkat kasih. firman sudah mereka dengar, kami semua dengar. Haleluya. Dan selanjutnya Tuhan, berkat-berkat yang lainnya di mana kami boleh oh Tuhan melakukan Terima firman, kasih. itu pun menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Lanjut dari ibadah ini sampai pada akhirnya tetap kami serahkan kepada Engkau, sehingga tidak ada Tuhan satu bagian dari ibadah ini Haleluya. tanpa hadirat-Mu. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan. terima kasih. Di dalam Terima nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian, rangkaian ibadah dan ibadah doa penyembahan ini Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita dan juga bisa memberkati orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk jadwal ibadah kita nanti tanggal 20 itu merupakan ibadah hari Minggu, Minggu Raya. Tetap kita rayakan ya dalam suasana Natal ini ya, karena kita laksanakan melalui siaran tunda, ya lebih baik kita gunakan waktu ini untuk beribadah ya, beribadah sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita. Nanti pengumuman berikutnya nanti kita akan sampaikan menyusul. Yang penting sekarang jadwal-jadwal ibadah kita tetap jalani aja seperti biasa lebih dulu. Puji Tuhan, ini yang kita bisa saya sampaikan. Tetap untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, antar jemaat, antar saudara, bisa melalui telepon, bisa mungkin kita saling sapa melalui WA yang menguatkan satu dengan yang lain. Dan tetap jaga kondisi untuk tetap sehat, tetap kita menggunakan masker, untuk supaya kita menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, inilah ya ibadah kita, dan sekarang kita akan berpisah. Kita akan berdoa, menerima doa berkat untuk kita semua. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu yang tidak terbatas itu Engkau sudah nyatakan kepada kami lewat pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sebab kami menyadari Tuhan, andai kata Engkau tidak membawa kami, tidak berkemurahan kepada kami tetap dalam dosa dan kejahatan, kami pasti binasa. Tapi kasih-Mu yang begitu melimpah itu Tuhan, Engkau sudah nyatakan kepada kami, dan kami meyakini sewaktu-waktu kami boleh bersama Engkau di Firdaus kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya waktu-waktu yang ada ini, biarlah Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu,
untuk kami gunakan untuk beribadah, mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Sebab kami tidak mampu untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Bila kami boleh mengagungkan, memuliakan nama-Mu senantiasa, baik lewat ibadah maupun pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, pasti Engkau juga akan berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelemahan, kekurangan dari anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu dan pengampunan-Mu tetap berlaku atas seluruh sidang jemaat-Mu, juga termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Mengakui masih terlalu banyak yang kurang, tapi kami yakin dan percaya, kami rindu untuk selalu ingin bersekutu dengan Engkau bersama sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Dimanapun sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati. Biar mereka juga menjadi berkat, dan Tuhan kiranya tetap memberikan hati damai, hati tenang kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang di hari-hari ini Tuhan harus menghadapi atau diperhadapkan dengan pandemi corona ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit biar Tuhan ulurkan tangan belas kasihan-Mu menjamah dan memulihkan kembali. Dan di hari-hari ini ada saudara kami yang mungkin membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, biar Tuhan juga buka jalan. Yang merintis pekerjaan, biar Tuhan juga memberkati, membuka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, dan dimanapun mereka berada, anak-anak kami sedang jemaat-Mu semua, Engkau juga ada di sana. Engkau akan tetap menjaga, melindungi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Namun demikian kuasa kegelapan senantiasa ingin mengganggu, merintangi anak-anak ketebusan-Mu, sidang jemaat-Mu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami sepanjang tahun ini, yang sekarang tinggal setengah bulan ini sudah sedang berjalan ke depan. Biar Tuhan juga tetap memberikan ketekunan kepada kami sampai akhir tahun ini, dan kami boleh memulai tahun yang baru bersama Engkau juga Tuhan. Terima kasih, berikan firman-Mu Tuhan, berikan kemurahan-Mu supaya sidang jemaat-Mu boleh terpelihara oleh karena firman-Mu dan yakin akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ntar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mungkin juga akan beraktivitas kembali yang beristirahat malam. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan senantiasa menolong, menyertai, melindungi kami semua, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tidak kami lupakan, kami juga selalu berdoa biar memakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, demikian pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah, berikan hikmat marifat yang dari Tuhan untuk mampu memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dan jauhkan dari segala perkelahian, permusuhan, percekcokan dan semua, dan kirimkan damai sejahtera-Mu untuk supaya terutama anak-anak ketebusan-Mu bisa beribadah secara leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.